KUR adalah solusinya. Tapi kenyataannya di lapangan bagaimana teman-teman? KUR di 2026, kenapa kok bank-bank itu masih menerapkan pakai Aguna? Nah, tujuannya sangat mulia teman-teman sebenarnya. Dana ini disalurkan ke Bank Himbara, BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan terakhir adalah Bank BSI. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel aku ya. Nah, di video sebelum-sebelumnya sudah saya bahas tentang agen laku pandai teman-teman, yaitu agen laku pandai dari Briling dan BNI 46, yaitu sudah saya bahas untuk program-program untuk hadiah di tahun 2026 ini, yaitu ada super agen Briling dan Spekta 2026. Itu hadiah utamanya memperebutkan hadiah mobil teman-teman. Nah, saya selingin sedikit untuk video kali ini, yaitu tentang ekonomi di tahun 2026 ini teman-teman. Nah, teman-teman tahu ya, karena ini berkaitan dengan nanti pinjaman teman-teman, karena teman-teman di lapangan itu kan butuh modal juga untuk menjalankan bisnis usaha. Kalau sudah punya modal, saya sarankan ya jangan pinjam, pakai modal yang ada. Kalau memang butuh modal untuk membuka usaha yang baru, nah, KUR adalah solusinya. Tapi kenyataannya di lapangan bagaimana teman-teman? Silahkan tulis sendiri di kolom komentar. Nah, ekonomi 2026 lagi nggak baik-baik saja, terutama buat kita di kalangan menengah ke bawah. Perputaran uang melambat, daya beli anjlok, UMKM megap-megap. Tapi tahu nggak teman-teman, pemerintah sebenarnya sudah menyuntik dana segar 200 triliun rupiah ke Bank Himbara melalui Pak Purbaya kemarin ya. Ini niatnya mulia sekali, karena perputaran uang jangan hanya mengendap di BI teman-teman. Harusnya perputaran uang itu di kalangan menengah ke bawah. Jadi roda ekonomi kita biar berputar teman-teman, karena memang rata-rata UMKM kita itu terbesar di Indonesia teman-teman. Uang 200 triliun ini sebenarnya sudah saya bahas juga di video sebelumnya. Jadi teman-teman yang saat itu belum sempat nonton, silahkan klik link deskripsi di bawah. Nah, sudah saya kasih linknya, teman-teman silahkan tonton lebih dahulu baru lanjut ke video ini. Uang sebanyak itu harusnya lari ke pasar, ke warung-warung, ke modal usaha teman-teman. Tapi faktanya ekonomi tetap jalan di tempat. Kenapa? Karena uang ternyata cuma parkir di kertas berharga. Langsung saja kita bahas kertas berharganya apa ini teman-teman. Teman-teman silahkan simak video ini sampai akhir agar tidak salah persepsi ya, karena ini adalah video edukasi. Jadi teman-teman biar tahu, jadi tidak hanya tulis di kolom komentar, sekarang KUR masih susah pinjamannya dan harus pakai jaminan. Nah, ini berkaitan teman-teman dengan KUR di 2026, kenapa kok bank-bank itu masih menerapkan pakai Aguna. Nah, melihat ekonomi rakyat yang makin seret, Menteri Perekonomian Pak Purbaya mengambil langkah ekstrim. Beliau menarik dana mengendap di Bank Indonesia sebesar 200 triliun rupiah. Nah, dari dana tersebut tujuannya sangat mulia teman-teman sebenarnya. Dana ini disalurkan ke Bank Himbara, BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan terakhir adalah Bank BSI, supaya bank-bank plat merah ini punya peluru buat kasih pinjaman murah ke UMKM. Harapannya ekonomi bawah bergerak lagi. Logiknya sederhana, kasih modal, rakyat kerja, ekonomi berjalan atau berputar. Tapi disinilah masalah muncul. Alih-alih menyalurkan dana 200 triliun ke pedagang pasar atau pengusaha kecil, bank-bank Himbara ini malah ambil jalan pintas yang super aman. Mereka menaruh uang itu ke SBN, surat berharga negara. Jadi teman-teman kalau belum tahu, istilahnya gini teman-teman, kayak teman-teman naruh uang di deposito. Nah, di situ kan nanti teman-teman dapat bunga dari deposito tersebut, misal 3%, 4%. Nah, tapi kalau di SBN ini nanti si yang menaruh uang itu akan mendapatkan bunga juga teman-teman. Nah, bunga itu yang bayar siapa? Dari mana? Itu adalah dari pajak teman-teman juga. Misalnya teman-teman bayar beli kopi di kafe, nah itu kan ada bayar PPN tuh lah, PPN itu masuk ke negara teman-teman. Terus teman-teman belanja juga di supermarket, itu ada PPN juga. Nah, PPN itu dikumpulin masuk ke negara. Nah, itu yang untuk membayar SBN ini teman-teman. Nah, jadi SBN ini yang bayar adalah pajak dari rakyat juga. Kenapa sih kok malah ditaruh di SBN bukannya disalurkan ke masyarakat? Ini salah satu alasannya yaitu adalah karena kasih kredit ke UMKM di tahun 2026 itu dianggap berisiko tinggi. Takut nanti NPL-nya naik,
atau kredit yang nunggak itu bertambah, takut kredit macet. Sedangkan kalau taruh di SBN, surat berharga negara tadi, bank dapat bunga dari pemerintah, resikonya 0 alias zero risk, atau nggak ada resiko sama sekali. Ini adalah fenomena lazy banking yang mau untung gede tapi nggak mau keringetan bantu rakyat. Nah, misalnya kalau ditaruh ke UMKM resikonya gede, ada yang macet, ada yang harus nagih dan lain-lain. Kalau ditaruh di SBN kan kita dapat bunga, bank untung, nggak ada resikonya. Itu teman-teman. Efeknya apa? Jelas ekonomi nggak bergerak, uang itu cuma berputar di level atas teman-teman. Dari kantong BI masuk ke Himbara, baik lagi ke pemerintah lewat SBN. Rakyat di bawah cuma bisa nonton. Nah, ini sudah terjadi juga teman-teman saat mengajukan KUR, masih susah kan di tahun 2026 ini. Harusnya uang 20 triliun itu jadi stimulus, tapi karena cuma jadi instrumen investasi bank, likuiditas di masyarakat tetap kering. Inilah alasan kenapa di tahun 2026 ini cari modal kerja susahnya minta ampun, padahal di berita TV bilang dana stimulus melimpah. Nah, kalau bank cuma mau main aman dengan SBN, lalu siapa yang mau bertanggung jawab sama nasib UMKM? Kalau perbank kita lebih milih jadi investor negara daripada jadi penyalur kredit rakyat, maka jangan kaget kalau ekonomi menengah ke bawah bakal terus melambat. Kita butuh keberanian perbankan untuk kembali ke kitanya, menyalurkan kredit ke sektor real, bukan cuma cari cuan gampang dari bunga obligasi negara. Gimana menurut teman-teman? Apakah di tahun 2026 ini, apakah teman-teman susah mendapatkan modal tambahan, terutama kredit KUR ini? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Nah, itu saja teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu like, komen di bawah jika ada pertanyaan, dan tentu saja subscribe channel ini agar lebih berkembang. Dan saya bersemangat lagi untuk membuat konten-konten edukatif lainnya. Di next episode saya akan bahas lagi berkaitan dengan pembahasan video ini teman-teman. Ini pemerintah sudah menemukan solusinya untuk pinjaman KUR tanpa jaminan. Nah, makanya teman-teman jangan lupa untuk selalu subscribe channel ini dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan berita update dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.